Silakan. Maaf ya Baik, mengganggu Bu. tadi. Ya, enggak apa-apa, Bu. Saya izin share screen, Bunda. Ya, silakan. Sudah kelihatan? Izin, Bunda, sudah kelihatan kah? Yes, ya. Oke. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Ibu Isna Mariani sebagai penguji, yang terhormat Bapak Muhammad Subehan selaku mentor, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Yang terhormat Ibu Kartiana selaku coach, terima kasih atas bimbingannya selama ini, dan teman-teman kelompok 2 yang sudah hadir di ruang Zoom pada saat ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan aktualisasi saya yang terdiri dari 7 kegiatan. Saya mulai dengan kegiatan yang pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas sebagai mentor pada minggu pertama 19 Oktober 2021. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi, yang kedua, membuat janji konsultasi dengan mentor, kemudian yang ketiga, menyampaikan isi kegiatan dengan mentor. Kemudian output yang diperoleh yaitu lembar persetujuan kegiatan dari mentor dan adanya lembar catatan bimbingan. Kemudian kendala yang dihadapi pada kegiatan ini yaitu kesibukan mentor karena banyaknya kegiatan yang berlangsung juga di puskesmas, sehingga solusi yang dilakukan yaitu menunggu mentor tidak sibuk atau konsultasi via WA. Ini dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Ini kegiatan yang kedua, koordinasi dengan dokter sebagai penanggung jawab UGD pada minggu pertama 24 Oktober 2021. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, membuat janji temu dengan dokter. Kemudian yang kedua, menyampaikan kegiatan dan meminta saran. Yang ketiga, meminta paraf dokter di lembar koordinasi. Kendala yang dihadapi pada kegiatan kedua ini adalah dokter sedang mengikuti kegiatan workshop TGC COVID-19 sehingga koordinasi dilakukan melalui video call. Output yang diperoleh yaitu adanya catatan koordinasi hasil dari pada saat video call. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Kegiatan yang ketiga, membuat SOP dekontaminasi, dilakukan pada minggu kedua, 26 Oktober sampai dengan 1 November. Tahapan kegiatannya ada 4, yaitu yang pertama, mencari referensi terkait dengan SOP yang dicari, kemudian menyusun konsep SOP, yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor terkait konsep yang sudah dibuat. Yang keempat, persetujuan dari kepala puskesmas atau mentor terhadap SOP yang sudah dibuat yang ditandai dengan ditandatanganinya SOP tersebut. Kendala yang dihadapi tidak ada, kegiatan berjalan dengan baik. Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Outputnya yaitu yang pertama, SOP dekontaminasi itu sendiri dan adanya lembar catatan bimbingan. Kegiatan yang keempat, membuat pamflet langkah-langkah dekontaminasi, dilakukan pada minggu kedua 26 Oktober sampai dengan 1 November 2021. Tahapan kegiatannya ada 4, yaitu yang pertama, membuat desain pamflet dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab. Kemudian yang kedua, lakukan konsultasi desain pamflet. Yang ketiga, mencetak pamflet yang telah disetujui oleh kepala puskesmas atau mentor dan melakukan proses laminating. Kemudian yang keempat, menempel pamflet tersebut di UGD. Kendala yang ada, kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, kegiatan dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Kemudian untuk output kegiatan yaitu pamflet langkah-langkah dekontaminasi, cara pemakaian APD, dan cara pelepasan APD. Berikut ada gambaran kondisi sebelum dan sesudah penempelan pamflet di ruang UGD. Untuk kegiatan yang kelima, mempersiapkan box spill kit dan isinya, dilakukan pada minggu ketiga tanggal 2 sampai 6 November 2021. Tahapan kegiatannya ada 4, yaitu yang pertama, melakukan koordinasi dengan farmasi untuk ketersediaan APD. Yang pertama saya lakukan adalah melakukan kontrak waktu dan menanyakan stok APD dengan penanggung jawab unit farmasi. Kemudian yang kedua, di sini mengambil APD yang sudah disediakan oleh unit farmasi. Kegiatan yang kedua, menyiapkan isi sesuai SOP dan menyusun ke dalam box. Yang pertama, saya melakukan pengecekan apakah bahan-bahan yang sudah tersedia itu sudah lengkap atau belum sesuai dengan SOP, kemudian menyusun ke dalam box spill kit dan kemudian yang ketiga, membuat daftar isi dan label box, kemudian melakukan penempelan pada box.
Yang keempat, meletakkan box spill kit di UGD di area yang mudah terjangkau. Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Untuk kendala yang dihadapi yaitu berkaitan dengan keterbatasan APD dan terbatasnya penggunaan APD. Solusinya yaitu melalui koordinasi dengan penanggung jawab farmasi masih dapat dialokasikan beberapa APD sesuai dengan keperluan spill kit. Untuk outputnya itu yaitu berupa box spill kit dan isinya. Kegiatan yang keenam, melakukan sosialisasi dan simulasi pada minggu keempat, tanggal 5 sampai dengan 10 November 2021. Tahapan kegiatannya ada 4, yaitu yang pertama menyiapkan bahan. Di sini bahannya berupa SOP, pamflet yang sudah dibuat, dan box spill kit itu sendiri. Kemudian membuat undangan dan mengirimkan undangan tersebut ke grup WA rawat inap. Yang ketiga, memberikan sosialisasi SOP. Yang keempat, simulasi langkah-langkah dekontaminasi sesuai dengan SOP. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Untuk kendalanya sendiri, yang pertama itu berbenturan dengan padatnya jadwal pelaksanaan vaksinasi. Solusinya yaitu koordinasi dengan penanggung jawab vaksinasi untuk menanyakan tanggal tidak melayani vaksinasi sehingga bisa dilakukan sosialisasi pada tanggal tersebut. Kendala yang kedua, pada hari yang sama berbenturan dengan kegiatan tim tracing COVID-19 sehingga tidak semua rekan-rekan perawat dan bidan dapat ikut sosialisasi. Solusi yang dilakukan yaitu mengundang perwakilan dari masing-masing tim jaga, perawat maupun bidan. Untuk outputnya yaitu ada notulensi kegiatan dan daftar hadir peserta sosialisasi. Untuk kegiatan ketujuh, melakukan evaluasi kegiatan pada minggu keempat dan kelima, tanggal 11 sampai dengan 25 November 2021. Tahapan kegiatannya ada 5, yaitu yang pertama, membuat lembar evaluasi. 2, membagikan lembar evaluasi tersebut kepada teman perawat dan bidan yang sudah menggunakan box spill kit itu ke pelayanan. Kemudian yang ketiga, membuat laporan kegiatan. Yang keempat, menyusun rencana tindak lanjut yang terdapat dalam laporan kegiatan. Kemudian yang kelima, melaporkan hasil kegiatan kepada kepala puskesmas atau mentor. Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Untuk kendala yang dihadapi yaitu tidak semua teman-teman yang menggunakan box spill kit mengisi lembar penggunaan box dan tidak ada foto kegiatan. Solusi yang dilakukan yaitu diinfokan kembali untuk mengisi lembar penggunaan box agar saya mudah untuk mengetahui siapa saja yang sudah memakai box tersebut dan adanya foto kegiatan. Kemudian saya menempatkan lembar penggunaan box itu ke dalam box spill kit. Untuk output kegiatan yaitu adanya laporan kegiatan. Kemudian penutup, di sini ada kesimpulan, kegiatan optimalisasi dekontaminasi dengan penggunaan spill kit menunjukkan hasil bahwa semua peserta menyatakan hasil tersebut baik, dan ada 83% menyatakan kegiatan sangat bermanfaat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan. Ini adalah rekapitulasi hasil evaluasinya. Kemudian selama masa evaluasi ada 4 kali penerapan langsung ke pelayanan. Ini lembar penggunaan box spill kitnya. Kemudian untuk saran bagi UPT Puskesmas Dadahub diharapkan dapat terus mendukung pelaksanaan dekontaminasi di pelayanan untuk mengurangi resiko infeksi silang sebagai salah satu indikator keselamatan pasien. Bagi penulis dan rekan sejawat diharapkan dapat senantiasa mengembangkan kompetensi melalui perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian di sini ada rencana tindak lanjut yang disusun untuk dapat dilakukan ke depannya, yaitu yang pertama koordinasi dengan kepala puskesmas dan bendahara untuk penyediaan alat pel khusus untuk tindakan dekontaminasi. Ini berdasarkan catatan dari teman-teman pada saat evaluasi. Kemudian yang kedua, melakukan pengecekan per 2 minggu untuk kelengkapan isi box spill kit. Yang ketiga, memberikan sosialisasi bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan sosialisasi terkait kemudian yang keempat, menyediakan box spill kit untuk ruang bersalin dan rawat jalan. Berikut ini ada beberapa dokumentasi penerapan dekontaminasi langsung di pelayanan. Yang pertama, dekontaminasi tumpahan darah di UGD pada saat ada pasien kecelakaan, ini pada hari Minggu. Kemudian ini oleh teman-teman perawat, dekontaminasi bed di UGD setelah pelayanan pasien. Ini dekontaminasi bed di ruang bersalin setelah pasien melahirkan. Kemudian yang terakhir ada dekontaminasi darah karena ada pasien rawat inap yang sambungan infusnya terlepas. Kemudian ini ada satu kutipan penutup dari Andrea Hirata, bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Terima kasih. Mungkin sekian paparan dari saya kembalikan ke Ibu Kartiana. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, Mbak. Ya, stop share ya, Bu. Nopera, ya, stop dulu ya, share-nya. Nopera Widyastuti ya.
biasa pasti Nopera punya mimpi ya, dan saya yakin Ya. mimpi-mimpi yang ada di hatinya pasti akan diberkati nanti ya. Oke, sudah hadir ya mentor di sini Pak Muhammad Subhan ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya memberikan kesempatan yang pertama kepada mentor untuk memberikan penguatan ataupun testimoni, karena sifatnya di sini kita klarifikasi apakah benarkah sudah terjadi aktualisasi di puskesmas seperti apa yang sudah disampaikan oleh peserta pelatihan tadi. Untuk itu kepada Pak Mentor, Pak Muhammad Subhan SFMM, saya persilakan. Terima kasih Bu Kartiana atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat siang menjelang sore. Yang Iya, kami hormati Ibu Kartiana selaku yes. coach. Yang kami hormati Ibu Isna ya selaku penguji. Isna. Baik, apa yang telah dipaparkan oleh saudari Nopera tadi memang sudah berjalan dari tahapan ke tahapan sampai dengan akhir babak atau akhir penyelesaian aktualisasi telah berjalan dengan sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh saudara Nopera tadi. Baik dari itu konsultasi sampai dengan implementasi maupun sosialisasi kepada rekan-rekan petugas, khususnya petugas kebersihan di Puskesmas Dadahu. Jadi itu Bu, sudah sebenarnya semuanya sudah dilaksanakan dengan benar apa yang telah disampaikan. Cuma saya berharap kepada saudari Nopera ini nantinya dapat terus melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya, sehingga kedepannya tentunya dalam menjadi ASN yang kompeten dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tentunya. Sehingga hasil yang ingin dicapai nanti yaitu untuk peningkatan mutu layanan kesehatan terhadap masyarakat. Masyarakat pun pada akhirnya nanti dapat kepuasan terhadap sendiri. Jadi mungkin itu harapan dari kami. Terima kasih kepada Ibu Kartiana dan juga Ibu Isna yang telah memberikan bimbingan kepada saudari kami ini, sehingga nantinya saudari Nopera ini nantinya bisa menjadi tenaga ASN yang benar-benar profesional, kompeten dan berkualitas dalam pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas Naomi Dadahu nanti. Mungkin hanya itu Bu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Kartiana dan Ibu Krisna penguji juga, dan kami mohon maaf seandainya saudari kami ini ada melakukan hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan di hati Ibu sekalian. Kami atas nama pimpinan Puskesmas memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Amin. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk klarifikasi, testimoni, dan juga harapan-harapannya untuk peserta pelatihan kita ini ya. Semuanya semoga apa yang diharapkan itu terlaksana dengan baik. Dan langsung saya undang tanggapan ataupun evaluasi dari penguji. Kepada Ibu Isna Mariani, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum Pak Coach, Pak Subhan, terus Mbak Novera dan teman-teman yang lain yang ada di ruang virtual. Sebelumnya karena Ibu langsung dapat tugas menguji ini, jadi historis dari rancangan yang Anda buat, semua peserta yang ada di sini sambil jalan aja berproses, Ibu sambil mencerna. Apalagi kan ilmu ini adalah ilmu-ilmu kesehatan, itu banyak bahasa-bahasa teknis
yang mungkin nanti ya mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan gitu dalam memaknai ya, karena ya artinya sama kita mempelajari ilmu-ilmu baru ini tentu juga pendekatannya juga pendekatan yang baru. Nah, Mbak Novera, selamat Anda sudah di penghujung akhir Latsar CPNS ini. Anda tentu akan merasa senang dan bangga karena sudah dapat bergabung masuk di lingkungan birokrasi dan sebagai ini petugas medis kan, perawat Iya, ya? Bu. Perawat Iya. saya, Bu. Ya, oke. Jadi Anda adalah petugas medis, berarti tugas-tugas mulia yang Anda emban itu merupakan apa namanya? Ketika Anda bergabung di birokrasi, Anda akan tunjukkan dan wujudkan gitu, ya. Idealisme Anda ketika Anda di bangku kuliah, kemudian Anda abdikan untuk kepentingan baik daerah maupun kepentingan negara, itu nanti Anda tunjukkan setelah Anda keluar dari Latsar ini dan apa namanya, masuk ke lingkungan birokrasi di tempat kerjanya ya. Tadi sudah Pak Subhan sebagai mentor memberikan dukungan dan penguatan dari apa yang sudah Anda kerjakan. Sebelum masuk nih, sebetulnya kan tidak akan banyak juga Ibu kritisi dari apa yang sudah Anda paparkan. Ibu cuma mau lihat tadi judul optimalisasi apa tadi? Mohon dikasih penjelasan sedikit gitu untuk membuka wawasan Ya. Ibu ketika nanti akan menguliti itu ya. Coba dibuka dulu judulnya. Saya share screen dulu ya, Bu ya. Oke. Sebentar, mohon izin. Kalau yang dibahas tentang pendidikan sih, ya maksudnya karena dunia itu. Nah sekarang, iya, oke silakan. Sudah kelihatan, Bu? Coba di full screen kali ya. Judulnya apa? Oh ya, boleh. Optimalisasi dekontaminasi. Itu maksudnya apa? Dekontaminasi. Karena ini terkait dengan darah gitu. Apakah ceceran darah itu nanti yang akan berakibat terhadap kesehatan? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk judul saya ini optimalisasi dekontaminasi. Dekontaminasi itu sendiri adalah suatu proses pembersihan, baik menggunakan cara desinfeksi. Desinfeksi ini menggunakan cairan desinfektan untuk menghilangi mikroorganisme, baik bakteri, virus ataupun yang terdapat di dalam darah ataupun cairan tubuh lain. Karena di dalam dunia kesehatan itu darah dan cairan tubuh lain itu dianggap sebagai salah satu komponen yang sangat infeksius. Jadi karena ada beberapa penyakit menular yang bisa menular lewat darah, lewat cairan tubuh gitu. Jadi dilakukan dekontaminasi ini agar tidak mengkontaminasi area perawatan pasien, area pelayanan, agar tidak terjadi infeksi. Misalnya satu pasien datang dengan penyakit menular, tidak dibersihkan cairan bekas di bednya ataupun ada darah yang tercecer di lantai begitu. Jadi itu untuk memutus rantai infeksi silang. Jadi tidak terjadi infeksi baik bagi pasien lainnya maupun bagi petugas yang melayani pada saat itu. Mungkin begitu Ibu. Oke. Ya udah. Makanya kalau nggak dijelaskan kayak gini kan, makanya tadi persepsi Ibu tentang dekontaminasi ini seperti itu kan, tetapi kan lebih jelas lagi tadi dijelaskan oleh Mbak Novera. Mbak, Ibu cuma mau nanya satu saja pertanyaannya nih. Iya Bu. Artinya gini, kalau dari sisi apa namanya mekanisme langkah-langkah kegiatan oke. Ibu nggak permasalahkan, sudah sesuai gitu ya dari tahapannya. Ibu cuma minta satu aja nih jawaban dari semua rangkaian tahapan kegiatan Anda bisa nggak bikinkan apa namanya dari tahapan itu apa namanya komponen yang berapa komponen sih yang ada di dalam kegiatan Anda ini untuk optimalisasinya sehingga apa namanya
tulis apa namanya rancangan Anda ini bisa optimal gitu. Anda bisa rumuskan enggak? Komponen dari semua Iya. kegiatan Iya, atau dari rumus. dekontaminasinya itu, Bu? Iya, tahapan kegiatan tadi. Anda bisa bikin konklusinya gitu. Baik. Mm-mm. Dari semua kegiatan yang saya lakukan untuk optimalisasi ini, yang pertama itu kan saya melakukan konsultasi dulu, kemudian dari konsultasi ini saya memperoleh saran dari coach, dari mentor, dari dokter sebagai penanggung jawab, kemudian itu diolah lagi. Untuk mengoptimalisasi ini, tindakan dekontaminasi itu juga harus ada standar operasional prosedurnya, membuat standar operasional prosedur, kemudian membuat media informasi agar teman-teman di pelayanan selain melalui SOP mereka bisa membaca melalui media informasi itu. Siapa tahu mereka lupa langkah-langkahnya, jadi ada media informasi selain itu. Kemudian yang paling ininya adalah dengan penggunaan spill kit. Jadi spill kit ini salah satu perlengkapan yang dimana di dalamnya lengkap terdapat alat yang dapat digunakan untuk mengoptimalisasi ini. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan dekontaminasi ini, kita tidak ke sana kemari untuk mencari peralatannya, hanya cukup membawa satu box itu saja. Jadi itu yang saya lakukan agar kegiatan dekontaminasi ini bisa optimal begitu, Bu. Oke, Bu Kot, pikir Ya. tadi sudah makanya tadi saya minta bikinkan konklusinya gitu. Jadi udah Yes. dapat gitu kan tahapan-tahapannya. Nah, tadi juga menarik sudah evaluasi yang sudah Anda buat juga sudah Anda bikin di kesimpulan. Jadi orang akan tahu outputnya menggambarkan apa gitu terkait dengan nilai-nilai aneka. Tapi saran Ibu mau minta tambah satu deh kayaknya untuk BPSDM nggak ada itu. Iya, Iya, nggak ada, Bu, jadi cuman kan 2. Iya, 2. Jadi kan ini juga buat semua ya, buat teman-temannya yang lain. Tolong kalau bikin saran untuk penyelenggaranya juga, untuk lembaganya juga, dan juga untuk apa namanya pribadi maupun juga untuk rekan sejawat gitu ya. Nah itu, tolong itu ditambahkan. Bu Kot, Baik, terima kasih banyak demikian. Ibu. Ya, sukses ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Kembali ke Bu Kot yang cantik. Pak Mentor, terima kasih. Laporannya diterima nggak itu? Kalau aku nggak terima gimana, Bu Kot? Ya nggak lulus dong. Udah diterima, bagus Ya, semua. ya, oke ya. Baik, selamat Novera ya, laporannya sudah diterima. Hanya tadi ada penjelasan ya, karena Novera yang pertama pembuka tadi ya. Karena betul kata Bu Isna ini biasanya ahlinya di bagian pendidikan biasanya. Apalagi kalau untuk apa nih yang khusus yang keterampilan itu ya. Apa namanya? Pendidikan. Ya, itu. Baik ya, terima kasih Pak Mentor ya untuk dukungannya.